Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Hua Liuye memang terkejut. Sebagai raksasa generasi jahat dunia, dia telah melihat banyak hal luar biasa. Tapi pemandangan di depannya benar-benar di luar pemahamannya, sedemikian rupa sehingga dia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Bagaimana caranya? Hua Liuye bertanya tanpa sadar. Su Yi berkata dengan santai, formasi hebat ada di sana, dan itu dapat digunakan oleh Anda, dan tentu saja itu dapat digunakan oleh saya. Tidak mungkin. Hua Liuye mengerutkan kening dan berkata, formasi terlarang yang dibentuk oleh 108 altar memiliki asal yang misterius dan tidak dapat diprediksi. Butuh 10 tahun untuk akhirnya menemukan cara untuk menggunakan formasi ini. Anda baru saja berkultivasi di alam pengumpulan Qi, bagaimana Anda bisa mencapai langkah ini? Nadanya tidak jelas. Su Yi tertawa dan berkata, mengapa aku harus memberitahumu? Ketika dia berbicara, dia melangkah di udara, tangan dan 10 jarinya seperti membelai senar piano, dan dia menjentikkan satu jari demi satu, menyapu ke altar yang berbeda. Setiap kekuatan jari jatuh, dan altar bergetar dengan cara yang aneh, dan ada pola awan yang tidak jelas dari jimat yang berkedip dan berkedip. Melihat adegan ini, pupil Hua Liuye menyusut, menyadari ada sesuatu yang salah, dan langsung menembak. Dentang. Pedang kayu hitam di tangannya mengerang dan menusuk puluhan kali berturut-turut. Tiba-tiba, satu demi satu gunung suci muncul dari langit, menghancurkan kekosongan seolah menutupi langit dan menekannya bersama menuju Su Yi. Namun, Su Yi mengabaikannya. Pemandangannya seperti shuttle yang menganyam jaring. Dan dalam prosesnya, sebelum gunung satu demi satu mendekat, gunung itu berubah menjadi kabut dan runtuh. Hua Liuye ketakutan dan marah, tidak bisa tenang. Pada akhirnya, bahkan gunung suci yang ditekan di atas Musi runtuh dan menghilang, memungkinkan Musi dibebaskan dari situasi yang terperangkap. Sialan. Hua Liuye benar-benar berubah warna. Hentikan telinga ini. Tidak jauh, Su Yi berdiri di salah satu altar, tersenyum dan mengajukan pertanyaan. Kata-katanya biasa saja, tapi penuh sarkasme. Pipi Hua Liuye memerah, dan dia dengan keras mendesak pedang kayu hitam itu, menikamnya puluhan kali berturut-turut. Adegan memalukan terjadi. Ketika Hua Liuye sering menikam pedang kayu hitam di tangannya, semua 108 altar berdiri diam dan tidak merespons. Sehingga gerakan pedangnya sangat lucu. Musi tertawa terbahak-bahak, air mata hampir mengalir di wajahnya. Oh, halo, jika dunia dapat melihat, burung hantu raksasa Dao yang ganas dan kuat, Hua Liuye, bagaimana perasaanmu ketika kamu sangat lucu? Wajah Hua Liuye pucat pasi. Dia menyadari ada sesuatu yang salah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak kagum. Tarik. Hua Liuye berbalik dan lari. Meskipun dia mengingatkan pengontrol mayat di kejauhan, jelas dia tidak peduli dengan pengontrol mayat. Tanpa ragu-ragu. Hal ini membuat Musi tercengang dan tidak percaya. Seorang tiran jahat yang pernah berdiri bahu-membahu dengan guru nasional Hong Sensang, apakah ini pengecut? Su Yi tersenyum dan menggelengkan kepalanya, bisakah kamu melarikan diri? Dengan kekuatan jari kakinya, altar di bawahnya tiba-tiba meraung. Setelah itu, altar lain di area sekitar terbangun dari keheningan. Dari setiap altar, pelangi merah yang mempesona menembus awan dan menerangi gunung dan sungai. Melihat baik-baik, di sekitar setiap altar, ada pola jimat yang misterius dan tak terduga, termasuk orang suci yang mengejar matahari, makhluk abadi yang saling bertarung, dan konflik antara semua kelompok etnis. Melayang. Adegan yang mengejutkan ini membuat Musi langsung kaget di sana dan kehilangan akal sehatnya. Ini menakutkan. Dibandingkan dengan itu, gunung suci yang digunakan oleh Hua Liuye barusan sama sekali tidak signifikan. Apakah ini wajah sebenarnya dari formasi terlarang ini ketika sedang berjalan dengan kapasitas penuh? Pergi. Melihat Su Yi mengulurkan tangannya, ambil sedikit ruang. Dentang. Dalam kehampaan, rune yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan berubah menjadi pedang panjang dengan panjang 1000 meter. Pada saat itu, seolah-olah ujung tombak langit lahir, bersinar dalam 9 hari,
dengan ujung yang tak terbatas. Hanya napas seperti itu membuat Musi merinding di sekujur tubuhnya, menyeramkan dan mencekik. Pada saat yang sama, beberapa mil jauhnya, Hua Liuye, yang melarikan diri dengan seluruh kekuatannya, tiba-tiba merasakan detak jantungnya, tanpa sadar mengangkat kepalanya, dan melihat. Pedang Qi yang tak tertandingi melintasi langit, menghancurkan awan berwarna darah, dan menebas dengan kekuatan menakjubkan yang tak tertandingi. Seperti pedang abadi, membunuh dunia fana. Tidak. Hua Liuye mengeluarkan raungan histeris, dan memblokir pedang kayu hitam di tangannya. Boom! Saat berikutnya, sosoknya tenggelam oleh energi pedang tajam yang tak ada habisnya, dan tubuh serta jiwanya langsung berubah menjadi abu dan menghilang. Ketika semuanya tenang, Anda akan melihat retakan lurus sepanjang ribuan kaki di tanah, memecahkan gunung dan memecahkan batu, yang mengejutkan. Di atas altar, Su Yi menarik pandangannya dan berkata, ini adalah kekuatan sebenarnya dari formasi ini. Punggung Musi berkeringat dingin, pakaiannya basah kuyup, dan dia menghirup udara dingin. Ketika dia melihat Su Yi lagi, matanya berubah, mulai dari keterkejutan, dan kekecewaan yang mendalam. Apakah ini kekuatan yang dimiliki oleh seorang pemuda di alam pengumpulan Qi? Tidak menunggu dia pulih dari keterkejutannya, Su Yi telah menginstruksikan, tolong aku dan ambil pedang kayu yang ditinggalkan lelaki tua itu. Musi terkejut dan menunjuk hidungnya, aku. Su Yi mengangguk dan berkata, siapa lagi selain kamu? Musi merasa aneh di hatinya, mengapa orang ini menerima begitu saja? Namun, baru saja mengucapkan kekuatan pedang, Musi menahan ketidakbahagiaan di hatinya dan berbalik. Tatapan Su Yi beralih ke pengontrol mayat di kejauhan. Kuartet Grandmaster ini, mengenakan jubah hijau, pipi panjang dan sempit, dan suara melengking dan tidak menyenangkan, sekarang sangat ketakutan sehingga dia berkeringat, keduanya gemetar, jiwanya hampir keluar. Ketika dia menyadari bahwa Su Yi sedang menatapnya, dia gemetaran, lututnya lemas, dan dia hampir berlutut di sana. Anda punya pilihan. Su Yi menunjuk ke celah besar di tanah dan berkata dengan santai, lompat, atau mati. Retakan ini tak terduga, terus-menerus memuntahkan darah dan roh jahat, aneh dan misterius. Selain itu, di kedua sisi celah, terdapat 108 altar misterius, yang merupakan susunan teror yang tak terduga. Dapat dikatakan bahwa perubahan baru-baru ini di Gunung Iblis Teh Darah tidak dapat dipisahkan dari celah besar ini. Namun, bahkan pengendali mayat tidak tahu apa yang tersembunyi di bawah celah. Ketika dia mendengar kata-kata Su Yi, wajahnya mendung untuk sementara waktu, lalu dia menggertakkan giginya, meraung, melompat ke celah besar, dan segera menghilang tidak terlihat. Su Yi tertegun sejenak, lalu melihat ke kedalaman celah besar dan berpikir. Pada saat ini, tanpa invasi dari formasi roh pengunci 9 istana, Ning Sisi dan Shen Jiusong semuanya terjaga dan lega. Puyi, Jiang Tanyun, Lu Changfeng dan yang lainnya terengah-engah, alis mereka penuh kengerian, dan mereka ketakutan. Kali ini, terima kasih atas bantuan rekan-rekan Taois. Ning Sijia melangkah maju dan memberi Su Yi sedikit berkah. Ada sentuhan kejutan dan rasa hormat di antara alis dan matanya yang halus. Shen Jiusong juga buru-buru melangkah maju, membungkuk untuk memberi hormat, terima kasih nak karena telah menyelamatkan hidupmu. Sebelumnya, meskipun roh terkena dampak, hal itu tidak mempengaruhi pengamatan mereka terhadap seluruh proses pertempuran. Tentu saja saya juga melihat bagaimana Su Yi menunjukkan kekuatannya dan memusnahkan semua musuh. Su Yi menatap bagian bawah retakan, dan berkata dengan santai, lebih baik kamu istirahat dulu. Ning Sisi dan Shen Jiusong mengangguk. Pada saat ini, Puyi, sesepuh Akademi Xingya, juga menyambutnya dengan kagum, dan berkata dengan penuh terima kasih, kali ini, berkat tindakan benar Su Gongzi untuk membalikkan keadaan, kehidupan seperti itu anugerah, Pumou tak terlupakan. Su Yi hanya bersenandung, tidak memperhatikan. Melihat ini, Jiang Tanyun dan Lu Changfeng saling memandang, ragu-ragu sejenak, lalu naik untuk saling menyapa dan berterima kasih kepada mereka. Sebelumnya, kami berdua buta dan meremehkan Su Gongzi mengabaikan kecurigaan sebelumnya,
dan menembak dengan benar untuk menyelesaikan bencana bagi kami dan orang lain, dan biarkan kami berdua malu dan malu. Jiang Tanyun dan Lu Changfeng keduanya tampak malu, menundukkan kepala dan tidak berani menatap Sui. Di perjalanan sebelumnya, karena kesan mereka yang terbentuk sebelumnya, keduanya memiliki kesan yang sangat buruk tentang Sui, dan bahkan membuat komentar dingin. Tapi sekarang, setelah menyaksikan Sui membunuh semua penguasa Yin Samen, bagaimana mereka berani menunjukkan sedikit pun? Tidakkah kamu lihat, sekuat iblis tua Hua Liuye, tidak dapat menandingi kekuatan pedang? Terutama Sui memanipulasi formasi terlarang dan sikapnya yang mengubah awan dan hujan sambil mengobrol dan tertawa membuat dua pria besar dari Akademi Kongtong ini gemetar dan kehilangan akal. Dalam analisis terakhir, bahkan mereka tidak menyangka bahwa pemuda berjubah seperti itu dapat memiliki cara dunia lain seperti itu. Bagaimana aku bisa peduli padamu? Sui menggelengkan kepalanya. Sejak awal, dia tidak menerima penghinaan Jiang Tanyun dan Lu Changfeng, dan untuk rasa terima kasih yang lain, Sui tidak peduli sama sekali. Karena tembakan ini, dia tidak berusaha membuktikan apapun. Melihat Sui tidak peduli dengan masa lalu, Jiang Tanyun dan Lu Changfeng menghela nafas lega, tetapi mereka tidak bisa menahan perasaan pahit. Bagaimana mungkin mereka tidak menyadari sikap Sui yang dingin dan jauh? Tuan Muda Su, ini pedang kayu yang Anda inginkan. Pada saat ini, Musi telah kembali, dan menyerahkannya kepada Sui dengan pedang kayu hitam murni. Apa pendapatmu tentang pedang ini? Sui mengambil pedang di tangannya dan bertanya dengan santai. Musi tertegun sejenak, dan berkata sambil berpikir, pedang ini harus menjadi harta rahasia, auranya tidak jelas, dan itu sangat tidak sederhana. Tidak yakin. Sebelumnya, Hua Liuye mengandalkan pedang ini untuk menggunakan kekuatan 108 altar untuk mengembangkan gunung, dan kekuatannya tak terukur. Dan baru saja, pedang mengerikan Qi yang dipotong Sui, membuat Hua Liuye dan sekte bela diri bawaan lainnya menghilang dalam sekejap. Tapi pedang kayu ini dibiarkan utuh, yang tampak luar biasa. Musi melihat pedang itu ketika dia mengambilnya, dan menemukan bahwa pedang itu sangat berat, dan tidak mungkin untuk mengetahui dari bahan apa pedang itu dibuat. Tapi aura tidak jelas yang terpancar dari tubuh pedang itu sangat tembus cahaya, dan ketika dia melihatnya, dia merasakan ledakan ketakutan. Melihat Sui memegang pedang kayu dan memandangnya sejenak, lalu dia berkata, wajar kalau kamu tidak bisa melihatnya, karena ini adalah pedang yang belum benar-benar dilemparkan. Belum. Ban pedang. Embrio pedang. Musi terkejut bahwa embrio pedang memiliki kekuatan yang luar biasa. Lalu jika embrio pedang ini benar-benar dicor menjadi pedang, seberapa mengerikan kekuatannya? Sungguh mengejutkan bahwa iblis tua Hua Liuye dapat memurnikan harta seperti itu. Musi bergumam. Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, dengan kemampuannya yang kecil, bagaimana dia bisa memurnikan senjata ajaib seperti itu? Tuannya adalah orang kuat yang mengatur 108 altar. Semua orang terkejut. Tapi kalau dipikir-pikir, kesimpulan ini masuk akal. Karena barusan, semua orang melihat bahwa dengan embrio pedang inilah Hua Liuye dapat meminjam kekuatan formasi terlarang ini. Ning Siji mau tak mau bertanya, apakah rekan Tao itu melihat siapa orang kuat yang mengatur formasi ini? Sui berpikir sejenak dan berkata, jika kekuatan Tao Arai Jimat dipertimbangkan, formasi terlarang ini cukup untuk membunuh para pembudidaya jalur spiritual, maka orang yang mengatur formasi ini setidaknya harus memiliki tingkat kultivasi di atas tingkat spiritual. Jalan spiritual. Pupil Ning Siji dan Musi sedikit menyusut. Shen Jiusong juga menarik napas dalam-dalam. Dalam perjalanan sebelumnya, dia telah mendengar Sui dan Ning Si berbicara tentang jalan spiritual. Tentu saja, juga jelas betapa menakutkannya keberadaan yang disebut beku spiritual itu. Puyi, Jiang Tanyun, dan Lu Changfeng semuanya bingung. Namun, ketika mereka melihat ekspresi terkejut di wajah Ning Siji dan Musi, mereka juga menyadari bahwa orang yang mengatur formasi kemungkinan besar adalah orang di luar imajinasi. Kehadiran yang kuat. Namun, seorang pemuda seperti Sui tidak mengetahui hal ini, yang juga membuat Puyi dan yang lainnya merasa lebih kagum. Sui tidak menjelaskan terlalu banyak. Dia menyapu matanya dan mulai bergerak,
sosoknya berkedip, dan dia berpindah-pindah di antara altar yang berbeda. Ketika dia kembali, dia memiliki 9 bendera berwarna darah di tangannya. Ini adalah susunan bendera, semua ukuran telapak tangan, tiang bendera setipis sumpit bambu, dan bendera-bendera diukir dengan pola awan bengkok yang menyeramkan. Arai roh pengunci 9 istana, yang digunakan oleh Taois pengendali mayat sebelumnya terbuat dari 9 bendera berwarna darah ini. Basis formasi dari formasi ini dan 108 altar dibangun bersama, jadi ketika formasi ini berjalan, sebenarnya setara dengan, mencuri, 100 kekuatan terlarang dari 8 altar ini. 9 bunga lotus besar berwarna darah yang dipantulkan di bawah langit adalah manifestasi dari kekuatan susunan ini. Di mata Sui, apa yang disebut formasi roh pengunci 9 istana, ini hanya dapat dihitung sebagai formasi besar paling umum di jalan. Namun, di dunia sekuler ini, sangat jarang untuk dapat memperbaiki formasi sebesar itu. Selama sedikit penyempurnaan, 9 bendera susunan ini dapat diatur menjadi arai besar 9 istana Tianhe. Basis formasi yang dioperasikan oleh pasukan formasi cukup untuk menutupi langit dan bumi di dalamnya. Jarak ribuan kaki, menjebak Xiantian Wuzong di dalamnya. Sui diam-diam berkata, bahan dari rangkaian bendera ini sangat bagus, dan semuanya adalah bahan spiritual tingkat 4 yang sangat langka di dunia. Tidak ada kebetulan, ditempatkan di Dukun Yin, set bendera seperti itu juga merupakan harta karun. Tapi sekarang, alam telah menjadi tas Sui. Tentu saja, bagi Sui, perolehan yang lebih besar kali ini tidak diragukan lagi adalah embrio pedang. Embrio pedang ini memiliki panjang 3 kaki 4 inci dan lebar 3 jari. Mengubah. Xuanwu Shenmu, dikabarkan lahir di bawah Jiuyu, sejenis materi ilahi di jalan Huangquan. Setiap 1000 tahun, Xuanwu Shenmu akan dihantam oleh Yin Ming Salei, hanya Xuanwu Shenmu yang selamat dari bencana guntur yang dapat menumbuhkan lingkaran lesung pipit alami. Setiap 10.000 tahun, Xuanwu Shenmu akan melalui pembakaran, kesengsaraan api Xuanming, jika dapat bertahan, ia akan melahirkan roh kayu bawaan. Kayu suci Xuanwu pada waktu itu dapat disebut sebagai bahan ilahi yang nyata, dan itu adalah jimat surga dan bumi yang bahkan para kaisar tidak dapat menahan godaannya. Sayangnya, Xuanwu Shenmu, yang membuat embrio pedang ini, jelas tidak memiliki panas 10.000 tahun, dan ditakdirkan untuk mengalami pembakaran, kesengsaraan api Xuanming. Masih ada jalan panjang untuk pergi dari dewa dunia. Namun, Sui sangat puas, karena embrio pedang seperti itu jauh dari sebanding dengan materi spiritual lainnya. Di dunia sekuler ini, tidak diragukan lagi itu bisa disebut harta langka. Untuk Sui, dia sedang bersiap untuk menempa pedang lain, dan telah mengumpulkan banyak bahan pembuatan pedang. Sekarang setelah dia memiliki embrio pedang ini, dia sudah memiliki inspirasi dan ide untuk membuat pedang di dalam hatinya. Pada saat ini, Musi ragu-ragu dan bertanya, Tuan Muda Su, karena Anda sekarang dapat menggunakan kekuatan 108 altar ini, apakah ada cara untuk melihat apa yang tersembunyi di kedalaman retakan ini? Orang lain juga menoleh. Orang-orang ini datang ke Suetu Yaoshan kali ini untuk mencari peluang. Sekarang semua orang dapat melihat bahwa sumber mutasi Suetu Yaoshan terletak di kedalaman celah misterius besar yang tidak diketahui ini. Di bawah celah ini, kekuatan misterius dan tidak diketahui disegel. Apakah itu berkah atau kutukan? Sulit untuk mengatakannya sekarang. Sui menyingkirkan embrio pedang dan bendera. Kekuatan disegel. Musi terkejut. Ning Siji menjelaskan, dalam perjalanan ke sini, rekan Daoisu membuat kesimpulan bahwa formasi terlarang yang dibentuk oleh 108 altar adalah untuk menyegel kekuatan misterius jauh di dalam tanah. Apakah Anda masih ingat gerakan seperti gempa yang kamu lihat sebelumnya? Semua orang terkejut, ekspresi mereka berubah, dan mereka samar-samar mengerti. Gerakan gemetar di Gunung Iblis Suetu kemungkinan besar disebabkan oleh kekuatan misterius yang tersegel di kedalaman retakan ini. Jadi, Hua Liuye dan yang lainnya dari gerbang Yinsa mencoba membuka segel dan melepaskan kekuatan misterius yang ditekan di bawah tanah. Shen Jiusong berkata dengan terkejut. Semua orang hanya bisa terkesiap. Jika kekuatan misterius itu adalah keberuntungan, tentu saja itu hal yang bagus.
Tapi jika terjadi bencana, begitu segelnya rusak, apa bedanya dengan membuka pintu bencana? Ini adalah berkah atau kutukan, pergi dan lihat saja. Mata Musi cerah. Tempat ini terlalu berbahaya untuk Anda. Saya menyarankan Anda untuk berhenti di sini jika Anda tidak yakin. Sui meletakkan tangannya di punggungnya, datang ke tepi celah besar dan sempit seperti jurang, dan melihat ke bawah. Musi segera mengangguk, melirik Puyi dan yang lainnya, dan berkata, "Yah, kamu tetap di sini dan tunggu, aku dan Su Gongzi akan pergi ke bawah tanah bersama." Berkelilinglah. Puyi dan lainnya secara alami tidak memiliki pendapat. Aku juga ikut. Jalan Ningxi. Sui tidak keberatan dan berkata, "Mari kita bicarakan dulu, ada kemungkinan ada bahaya yang tidak diketahui tersembunyi jauh di dalam tanah, jika Anda ingin bertindak bersama, Anda harus mendengarkan semuanya." "Milikku." Ningxi Jia dengan senang hati setuju. Musi tersenyum sedikit dan berkata ringan, "Tuan Muda Su, jangan khawatir, mu tidak akan menjadi beban lagi." Suaranya percaya diri. Sui tidak berkata apa-apa lagi, hanya menjentikkan jarinya. Tembak. Sebuah kekuatan jari yang tajam menyapu dan menghantam altar beberapa puluh kaki jauhnya. Tiba-tiba, raungan terdengar, dan 108 altar muncul dalam semburan fluktuasi yang tidak jelas dan misterius, membentuk kekuatan represif yang menakutkan, melonjak ke kedalaman retakan bawah tanah yang menyertainya. Terlihat dengan mata telanjang, aura dewa yang terus-menerus memuntahkan dari kedalaman retakan secara bertahap ditekan. "Ayo." Sui menuju ngarai terlebih dahulu. Ningxi Ji dan Musi mengikuti. Segera, ketiga sosok itu menghilang ke dalam kegelapan jauh di dalam ngarai. "Semuanya, kami akan menunggu di sini." Shen Jiusong melirik yang lain, lalu datang ke altar dan duduk bersila. Grand Elder Akademi Kongtong Jiang Tanyun ragu-ragu sejenak, lalu mengambil inisiatif untuk melangkah maju, membungkukkan tubuhnya dan berkata, "Markis Yung Wang, ambil kesempatan ini, bisakah Anda berbicara dengan saya tentang masalah Tuan Muda Su Yisu?" Shen Jiusong diam-diam tertawa. Ketika dia di jalan, dia dulu mengkhianati lelaki tua itu dan menegur Tuan Su, tetapi sekarang dia telah mengambil inisiatif untuk menurunkan posturnya. Berbicara tentang Tuan Su, Pu juga sangat ingin tahu. Akan sangat bagus jika Markis Yung Wang bisa memecahkan keraguan saya untuk saya. Saya juga meminta Yung Wang Hou untuk memberi saya beberapa saran. Pada saat ini, Pu Yi dan Lu Changfeng, kepala tetua Akademi Xingya, juga maju untuk memberi hormat. Melihat orang tua ini, yang dulunya memiliki mata di atas, kini menghadap dirinya sendiri dengan sikap rendah hati meminta nasihat, hati Shen Jiusong juga sangat meningkat kepuasannya. Dia batuk kering, berdeham, dan berkata, "Semuanya, Shen bukan orang yang tidak baik, dan Shen hanya bisa berjanji untuk mengatakan apa yang harus dia katakan." Dikatakan, "Tolong jangan mempermalukan Shen." Jiang Tanyun dan yang lainnya mengangguk lagi dan lagi, ini alam, ini alam. Selanjutnya, Shen Jiusong menceritakan beberapa cerita tentang Su Yi satu per satu. Seperti yang dia janjikan sebelumnya, dia mengatakan apa yang harus dikatakan, dan bukan sepatah kata pun dari apa yang tidak seharusnya dikatakan. Namun meski begitu, Jiang Tanyun dan yang lainnya masih takjub dan menghela nafas. Terutama ketika dia mengetahui bahwa bahkan Qin Changshan, master peringkat ke-27 dari daftar Grandmaster, dibunuh oleh pernyataan Su Yi. Jiang Tanyun hati mereka bergetar, dan ada kepahitan di mulut mereka. Jika mereka tahu tentang hal ini sebelumnya, bagaimana mereka bisa berani meremehkan Su Yi? Namun, yang membuat mereka bingung adalah Su Yi memang anak dari keluarga Su di Jade Capital City, tapi dia memiliki hubungan yang tegang dengan keluarga Su, dan itu seperti air dan api. Yang membuat mereka semakin luar biasa adalah kemampuan Su Yi yang tak terduga tampaknya tidak diwarisi dari keluarga Su di Jade Capital City. Sayangnya, Shen Jiusong tidak mengatakan sepatah kata pun tentang hal-hal ini, dan kata-katanya sangat ketat. Sementara itu, sekitar 3.000 kaki di bawah tanah. Boom! Jari kaki Su Yi mengerahkan kekuatan, dan membuat beberapa titik di satu sisi tebing, dan kemudian sosoknya jatuh dengan mantap di tanah yang keras. Hal pertama yang menarik perhatian saya adalah cahaya merah.
Saat penglihatan menjadi jelas, Suyi juga melihat pemandangan tempat dia berada. Di kedalaman celah ini, ada dunia bawah tanah. Ada bebatuan aneh dan hutan batu di mana-mana, dan kabut darah merah tetap ada, membuat mustahil untuk melihat seberapa besar dunia bawah tanah. Kecelakaan gelombang-gelombang. Suara gelombang pasang datang dari kabut berwarna darah di kejauhan. Tampaknya ada sungai bawah tanah di kejauhan. Namun, ketika dia mendengar suara deras seperti air pasang, pupil Suyi tiba-tiba membeku. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.